Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendiri namanya Kiai Haji Abdul Hasib, pimpinan yayasan Kiai Haji Abdul Rahman, yang ceramah Abdul Somad. Tidak pernah direncanakan, tidak pernah diprogramkan, tapi begitulah rupanya. Kalau sama-sama hamba Allah pasti akan dipertemukan di tempat yang baik bersama orang baik-baik. Bersama kita ada Bapak Kapolsek, ada unsur kecamatan. Tidak dapat saya sebut satu persatu karena kalau disebutkan bisa sampai azan subuh. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ini makin kita baca berita makin sakit kepala kita, apalagi yang beritanya membuli-buli kita. Dulu waktu saya masih kuliah musim haji, pergi ke Mekah, sampai di sana ketemu sama jamaah haji dari Indonesia. Melihat wajah ibu-ibu lama kita pandang, karena lama tidak ketemu dengan ayah dan ibu, 4 tahun berpisah. Melihat wajah ibu, ingat ibu di kampung. Lama-lama kita lihat, kita senyum, mereka takut, disangkanya kita copet. Tapi akhirnya setelah lama-lama mereka mendekat, pertanyaannya, sudah lama jadi TKI. Bapak, Ibu, TKI itu bagus. Mereka pahlawan devisa kita. Mereka punya kontribusi pemasukan uang untuk negara. Baik apa tak baik? Baik. Tapi kami mahasiswa dari mana? Dari Kairo, Mesir. Terus ngapain kemari? Melaksanakan ibadah haji sambil kerja. Apa kata jamaah haji Indonesia? Pulanglah nak, Indonesia sekarang sudah darurat. Kenapa bu? Bahaya. Apa bahayanya? Anak TK sudah memperkosa anak SD. Mohon maaf, beribu maaf, itu memang nyata, saya dengar sendiri di telinga saya. Waktu itu saya sangka ini kalimat hiperbola, mengada-ngada. Apa ini, nggak benar ini, isu ini. Ternyata apa yang terjadi benar. Anak-anak SD dewasa sebelum masanya, mereka matang di karbit oleh internet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Tontonannya, makanannya pakai pengawet, ada pemicu libido seksual, ditambah dengan tontonannya, ditambah lagi anak perempuan tidak dikhitan. Maaf beribu maaf, yang saya ceritakan ini fakta, data, bukan fiktif, bukan ilusi. Tadi di jalan sebelum kemari buka berita internet, apa yang terjadi? Maaf beribu maaf, kepala desa mati di mobil akibat sesak napas, tidak kuat. Maaf beribu maaf, karena berhubungan intim. Apa artinya? Tidak ada lagi yang bisa dijadikan panduan pedoman dalam hidup. Anak-anaknya rusak, sampai kepada atasnya rusak. Dirusak oleh korupsi, dirusak oleh makan haram, dirusak oleh riba. Sampai saya berpikir melihat dunia ini, kalau begitu pergi ke gunung, menyendiri, bersemedi sampai malaikat maut datang. Putus asa. Kalau bolehlah ada ayat yang mengatakan, hai Abdul Somad, silakanlah berputus asa. Sudah putus asa saja melihat dunia ini. Tapi ternyata di tengah kegalauan, di tengah kekacauan, di tengah berita yang begitu, rupanya masih ada secercah cahaya, masih ada satu bintang di tengah gelap. Bintang itu bernama Darul Quran Mulia.
Abdul Somad, kalau engkau khawatir ada anak TK, ada anak SD yang mabuk, mabuknya bukan mabuk sabu-sabu, mabuk lem kambing. Kalau kau khawatir ada orang korupsi, ada orang nepotisme, ada orang buat dosa, kena virus HIV AIDS, nampaknya gagah perkasa tegap, rupanya melambai, LGBT, maka Abdul Somad, nun di sana ada secercah cahaya masa depan. Mereka SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, tamat mereka sama-sama anak SMA, tapi dalam kepalanya ada 30 juz Al-Quran. Jumlah mereka berapa saat ini? 2150 orang, laki-laki dan perempuan. Ustadz tahu dari mana? Saya tanya dulu. Masya Allah, tabarakallah. Maka saya datang kemari bukan mau ceramah, datang bukan mau takziah, tapi datang membangkitkan semangat. Mau ceramah, datang bukan mau takziah, tapi datang membangkitkan semangat. Insya Allah pulang dari Darul Quran mulia ini makin menggelegar suara saya. Padahal selama ini ceramah saya sudah slow-slow aja. Assalamualaikum jamaah, kita ini ya usah terlalu semangat, kita udah mau mati. Anak SD nggak bisa lagi diharap, anak SMP sudah cabut sama pacarnya, anak SMA sudah hamil 3 bulan, anak mahasiswi sudah jadi ayam kampus, pejabat-pejabat sudah makan riba, makan haram, tak ada lagi yang bisa kita harapkan. Maka kita doa aja supaya mati husnul khotimah. Yalah Pak Ustaz. Tapi setelah datang ke Darul Quran mulia, maka akan ada jenderal bintang 4 penghafal Al-Quran. Akan ada gubernur tapi hafal Al-Quran. 20 tahun akan datang ada dokter spesialis hafal Al-Quran. Nah, ini Abdul Somad ini ngawur nih. Mana mungkin bisa jadi dokter spesialis? Emang gratis? Memang gratis. Yang ngomong siapa? Rektor. Saya ceramah di Jogja, yang waktu Ustadz diusir itu, iya. Tapi ada satu kampus yang nerima saya, namanya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dan Bapak Rektor ngasih tahu, Fakultas Kedokteran di sini memberikan beasiswa full untuk penghafal Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. S1 dokter umum, S1 dokter umum, dari mulai sakit jantung, bisul sampai kurap. Tapi begitu mereka cerdas, naik ke S2 dokter spesialis, tamat mereka dokter, dan mereka pulang menjadi pengabdi masyarakat di tengah umat. Mereka juga punya klinik. Sebagian gaji mereka untuk membantu operasi bimbir sumbing gratis, khitan gratis. Ustaz Abdul Somad ceramah tidak hanya tausiah, hadiri tablik akbar Ustaz Abdul Somad dan pemeriksaan hamil gratis. Hadiri tablik akbar Abdul Somad, khitan masal gratis. Daftarkan anak dan suami Anda. Wah Ustaz ini ada-ada aja, masa daftarkan suaminya? Mu'alaf baru masuk Islam. Hadiri 100 khitan gratis bersama dokter hafal Quran alumni Darul Quran mulia. Berikut ini pemotongan pertama oleh Ustaz Abdul Somad. Gak ada yang mau, lari semua. Bukan bidang dia. Tapi begitu datang dokter spesialis, jilbabnya panjang, bajunya panjang, megang jarum suntik, masuk ke ruang ICU. Semua yang di ruang itu judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Udah mau mati. Masuk ibu dokter, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim,
innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata yang hampir-hampir sakit itu malah sehat. Siapa yang ngomong begitu? Buka tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, namanya tafsir Al-Quranil Azim. La tuqra'u fi amrin asirin, kalau dibacakan surah ini pada perkara yang sulit, yang susah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Mudah sehatnya atau mudah matinya. Enggak terlalu lama dia di situ menghabiskan uang. Apa kata pasien-pasien? Masya Allah, ibu dokter, padahal selama ini saya rasanya sakit, tapi begitu melihat ibu sembuh rasanya. Belum disuntik udah sehat. Gimana nggak sehat? Senyumnya, dipegang keningnya. Ibu setempat sehat ya bu. Yang mahram, yang tidak mahram tidak dia pedulikan, karena dia belajar tentang akhlak. Sebelum dia suntik dia bacakan salawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sehat. Bagaimana kalau dokternya tidak paham agama? Rambut 3 warna, merah, kuning, kelabu, anting-anting 15, 3 di sini, 3 di sini, 3 di sini, 1 di sini, macam sapi kurban, 1 di bibir. Melihat bibir dia bergerak, bergerak juga bibir pasien. Kuku hitam, di atas black kutek, di bawah black daki. Masuk ke dalam ruang pasien bukan pakai bismillah, bukan baca doa, bukan sholawat. Hi guys, are you ready to rock? Mana mau sembuh? Mana yang sakit? Mana? Mati kontan orang ICU. Apa yang bisa memperbaiki NKRI? Jaga NKRI. Siapa yang bisa menjaga NKRI dari LGBT? Siapa yang bisa jaga NKRI dari virus HIV AIDS? Siapa yang bisa jaga NKRI dari narkoba? Nih dia orangnya. Nih yang dia jaga. Anda mau anak Anda selamat dari LGBT? Anda mau anak Anda selamat dari kecanduan game online? Anda mau selamat anak Anda dari warnet? Daftarkan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Pondok Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia, Gunung Sindur, Bogor. Hubungi www.com. Apa itu anak pesantren? Ngapain tinggal di pesantren? Paling-paling nanti tamat jadi imam tarawih. What? Emangnya kalau tamat dari Darul Quran Mulia bisa masuk UI, bisa masuk ITB, bisa masuk IPB? Bisa. Ijazah mereka kan SMA. Seluruh universitas-universitas ternama di Indonesia sudah ada alumni dari Darul Quran Mulia. Ijazah mereka SMA, brother. Casingnya SMA, isinya 30 juz. Ini sekarang banyak terpukau sama casing, pakai jubah isi Abu Lahab. Tapi di Darul Quran Mulia, apa dalam kepalanya? Lihat aja program dia, Diknas, Pendidikan Nasional, Fisika, Biologi, Kimia, Matematika, Bahasa Inggris. Kecil. Kenapa? Fisika, Kimia, Bahasa Inggris, Matematika. Jangankan itu 5 pelajaran, 30 juz ada di kepala dia. 30 juz. Bapaknya juz 30 aja payah. Oleh sebab itu maka bangkit semangat saya datang kemari mendapatkan keberkahan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah,
turunkan rahmat Engkau melalui kemuliaan Al-Quran. Ternyata pohon-pohon kayu kalau dibacakan Al-Quran berbuah sebesar karung. Oh biasa. Pohon nangka, berapa banyak pohon nangka tidak berbuah, tapi di Darul Quran luar biasa, sebesar karung buah. Bukan mengada-ngada, yang mau datang nyata. Nanti habis dari sini saya mau foto di situ, mau kita like and share. Janji siapa? Janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama wal ard. Turun barakah dari langit, turun hujan, wal ard tumbuh tanaman. Syaratnya apa? Iman dan takwa. Maka Al-Quran, jangankan membaca Quran, wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan orang lain, fastami'u, dengarkan baik-baik, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun. Ternyata makna turhamun, tarhamun, turhamun, kamu dapat rahmat. Bukan cuma manusia yang dapat rahmat, pokok-pokok kayu pun mendapatkan rahmat. Kata siapa? Fakta dan data, bukan fiktif dan hoax. Ini banyak orang sekarang tidak bisa membedakan mana hak, mana hoax, mana hoax, mana hoax. Tapi di sini yang diucapkan setiap hari, watawasau bil haq, bukan watawasau bil hoax. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya dibawa berjalan-jalan melihat Darul Quran Mulia 2, masjidnya besar. Loh, kok yang tepuk tangan perempuan semua? Ternyata kampus mereka. Ustaz Abdul Somad, masjid ini akan siap tahun depan. Ustaz Abdul Somad, sebelum penerimaan siswa 2020, gedung-gedung guru, kelas-kelas sudah siap. Duitnya dari mana? Ternyata barokah Al-Quran. Ada wali santri yang berkata, saya akan siapkan gedungnya, saya akan siapkan kelasnya. Inilah wali-wali santri, orang-orang kaya yang akan lapang kuburnya sejauh mata memandang, terang benderang alam barzahnya. Betul? Adapun yang pelit-pelit, kita biarkan dia masuk dalam sel sempit. Pelit, bin bakhil, bin medit, bin kedekut, bin, pokoknya antum lebih tahu nasabnya lah. Biar aja dia pelit, silakan yang pelit biar aja pelit, tapi nanti kau rasakan sempitnya alam kuburmu. Al-mahiru bil Quran, yang mahir dengan Al-Quran, baca Quran, hafal Quran, ahli Al-Quran, mengamalkan isi Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, nanti akan bangkit di padang mahsyar bersama para malaikat. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat. Ketika semua yang dikubur dibangkitkan, saat itu pandang ke kanan malaikat, lihat ke kiri malaikat, tengok ke depan malaikat. Mengapa aku bisa bangkit bersama malaikat? Karena engkau alumni Darul Quran Mulia. Ustaz Abdul Somad ini alumni Darul Quran? Tidak. Kenapa bersama malaikat juga? Pernah ceramah di Darul Quran. Bapak Kapolsek ini hafal Quran? Tidak. Kenapa bisa sama malaikat juga? Pernah tugas jadi Kapolsek di daerah Darul Quran. Berlomba-lomba mereka ingin dapat tugas seperti Pak Kapolsek. Aman, hafal Quran? Tidak. Kenapa bisa bangkit bersama mereka? Karena pernah hadir. Yang nggak hadir, yang nggak ikut. Pegawai kantor camat malah yang masuk surga duluan daripada camatnya. Makanya Pak Camat, nah besok datanglah kemari. Masya Allah, tabarakallah, kemuliaan Al-Quran. Malam itu malam yang biasa saja. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Muharram, malam Safar, malam Rabiul Awal, malam Rabiul Akhir, malam 1, malam 2, malam 3, malam 29, malam 30. Tidak ada beda dia dengan malam yang lain. Tapi kenapa malam itu siapa yang beramal, amalnya lebih dari 80
43 tahun. Apa sebabnya? Karena pada malam itu turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Makna Lailatul Qadar pertama, lailatun fiha qadrun, di dalamnya ada kemuliaan. Makna Lailatul Qadar, yufraqu fihi kullu amrin hakim, pada malam itu ditetapkan takdir setahun ke depan. Lailatul Qadar maknanya qudira alaihi rizquhu, disempitkan rezekinya. Lailatul Qadar artinya malam yang sempit. Seandainya malaikat itu dalam bentuk fisik, dalam bentuk tulang, dalam bentuk kulit, dalam bentuk daging, fisik, materi, sempit dunia ini. Tapi karena malaikat dalam bentuk cahaya, maka cahaya tidak mengambil tempat. Cahaya, 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 beribu cahaya kita pasang, cahaya tidak mengambil tempat. Maka malam Lailatul Qadar pada waktu paginya matahari redup. Kenapa matahari redup pada malam Lailatul Qadar? Karena malaikat yang bercahaya-cahaya, kilauan cahaya malaikat mengalahkan cahaya matahari. Malam itu menjadi mulia karena kemuliaan Al-Qur'an.